Kisah akan berfokus pada seorang atlet MMA bernama Sloan. Kala itu ia sedang merayakan syukuran atas kemenangan kakaknya yang bernama Eric setelah menjadi juara 1 dalam sebuah laga pertarungan. Tak lama kemudian, Eric dihampiri oleh seorang wanita bernama Marsha, bermaksud ingin mengajaknya pergi ke Thailand untuk mengikuti pertarungan ilegal melawan sang juara Muay Thai. Yang entah seperti apa dan seberapa hebat sosok itu, Eric tanpa segan menerima tawaran tersebut karena ia tertarik dengan imbalan yang ditawarkannya. So who wants to go to Thailand? All right, now we're talking. Keep going. Setelah pesta selesai, Sloan yang khawatir kepada kakaknya segera meminta agar dia tak perlu ikut berpartisipasi karena mungkin saja Marsha adalah seorang penipu yang ingin memanfaatkan orang lain hanya demi menghasilkan cuan. Di mana Eric yang percaya diri akan kemampuannya sekaligus tergiur dengan hadiahnya pun membuatnya gelap mata dan sama sekali tidak mendengarkan nasihat dari sang adik. Thanks for the party. Beberapa hari kemudian, Sloan menerima kiriman sebuah amplop berisi tiket ke Thailand dan pesan singkat dari sang kakak terkait jadwal pertandingan yang sebentar lagi akan digelar, sehingga ia langsung mengemasi barangnya untuk segera meluncur ke sana. Sesampainya di Thailand, Sloan segera menuju ke lokasi pertandingan. Di sana ia melihat sosok sang juara Muay Thai bernama Tongpu. Rupanya memiliki postur tubuh jauh lebih besar yang tentunya lebih bertenaga dari Eric. Sehingga ketika pertandingan baru saja selesai, tiba-tiba polisi mulai berdatangan untuk melakukan penggerebekan. Para penonton mulai berlarian karena panik, terkecuali Sloan yang dengan tenang menghampiri kakaknya yang sudah terbujur kaku tidak bernyawa. Marsha datang ke tempat kremasi untuk berbelasungkawa atas kematian Eric. Sloan yang merasa jika Marsha hanya datang ke sana sebagai formalitas dan tanpa menunjukkan sedikit pun penyesalan membuat Sloan langsung mencekiknya. You killed him! Sloan akhirnya diberikan sanksi oleh polisi yang baru saja datang ke sana. Ia akan dideportasi dari Thailand atas kesalahannya itu. Sebelum dideportasi, Sloan meminta polisi untuk mempertemukannya dengan pelatih sang kakak. Ia dibawa ke sebuah tempat terpencil dan bertemu dengan sang master yang bernama Duran. Do you mind I'm training him? This is Eric's brother. Setelah berkenalan satu sama lain, Duran memberikan uang hasil dari pertarungan kakaknya kemarin yang bukannya berterima kasih atas uang itu. Sloan malah marah-marah dan menyalahkan sang master karena telah gagal mengajarkan kakaknya sehingga dia harus meninggal ketika melawan Tongpo, di mana Duran yang tidak tahu apa-apa hanya menjelaskan jika dirinya hanyalah seorang pelatih dan soal kalah atau menang itu tergantung siapa orang yang menguasai pertarungan. We have to go. I train people. All right, let's go. Di bandara, polisi yang mengantar Sloan mengingatkannya agar tidak kembali ke negara ini karena jika hal itu terjadi, dia akan langsung dijadikan buronan yang tanpa si polisi sadari. Sloan tidak jadi pulang. Ia terlalu dibutakan oleh dendam atas kematian sang kakak dan tidak akan tenang jika dendamnya belum terbalaskan. Ya, rupanya Sloan pergi ke Padepokan Tongpo berniat untuk menghabisinya di sana. Ia menyamar menjadi seorang pendaftar baru di padepokan itu, di mana si penjaga gerbang yang bernama Samsul membiarkannya masuk setelah mendapat segepok uang dari Sloan yang dia anggap sebagai uang pendaftaran. Tapi apa yang terjadi? Pertarungannya dengan Samsul berhasil menarik perhatian murid lain. Ia dibawa ke halaman belakang atau lebih tepatnya arena latihan yang biasa digunakan sebagai tempat berduel. Dan akibat kejadian barusan, Samsul segera meminta maaf karena sudah bersikap tidak sopan pada tamu. Ia langsung dipecat sebagai penjaga pintu setelah diketahui telah berbuat culas, di mana Sloan yang sudah ditipu oleh Samsul malah semakin akrab dengannya, meski ia tahu jika niat Samsul sebenarnya hanya mengincar uang yang saat ini dia bawa. You know what? Keep it. All of it? Yeah. Singkat cerita,
malam pun poek. Setelah botram bareng, mereka diminta langsung berkumpul di tempat latihan. Mereka ke sana hanya untuk melihat sedikit pertunjukan yang akan dilakukan Tongpo yang bisa merobohkan sebuah tiang batu hanya dengan beberapa hentakan saja. Selesai dengan itu, acara kemudian berlanjut pada sebuah pertarungan antara hidup dan mati, di mana kali ini para anak buah Tongpo akan melakukan duel yang sudah menjadi tradisi di perguruan ini. Mereka bebas menggunakan senjata apa saja yang mereka mau, kalau itu bisa membantunya menghabisi lawan tandingnya. Tepat di tengah malam, Sloan terbangun dari tidurnya. Ia bergegas pergi menuju kamar Tongpo dengan membawa sebuah pistol bermaksud untuk menghabisi nyawa orang tersebut. Tapi sesampainya di sana, Tongpo rupanya mengetahui maksud kedatangannya dari awal, bahkan menganggap jika Sloan hanyalah seorang pengecut. Berbeda dengan Eric atau si kakak yang berani berduel dengan Tongpo secara adil di atas arena. Kill me in my sleep. Setelah kembali sadar, Sloan diceramahi oleh salah satu orang kepercayaan Tongpo. Ia sudah berani datang ke perguruan ini dengan membawa niatan jahat. Yang tak lama kemudian beberapa orang polisi setempat datang bermaksud membawanya kembali ke bandara. Namun hal itu dihentikan oleh seorang polisi wanita bernama Yuli yang katanya akan mengambil alih kasus Sloan mulai dari sekarang. Keesokan paginya ketika Yuli akan membawanya ke bandara, ia memberitahu Sloan agar jangan berbuat seenaknya kepada Tongpo, karena sebenarnya saat ini pihak polisi juga sedang mencari bukti kuat untuk menangkap sosok yang sudah menghabisi puluhan nyawa dalam sebuah pertarungan ilegal. Yang bersamaan dengan itu, jalan yang sedang mereka lalui seolah sengaja dihadang oleh beberapa orang sampai akhirnya karena tidak memiliki tempat tinggal, Yuli lantas membawa Sloan ke kediaman Master Duran untuk tinggal dan dirawat selama beberapa hari, di mana Sloan memohon pada sang Master untuk melatihnya bela diri agar bisa menghabisi Tongpo, yang permintaannya itu langsung ditolak karena ia tidak ingin kehilangan muridnya untuk kesekian kalinya. Namun karena Sloan terus memaksa, Duran akhirnya mengetes kemampuannya dan keesokan harinya, Sloan mulai latihan sesuai arahan yang diberikan oleh sang master. Semua itu harus terus dilakukan setiap hari tanpa adanya istirahat sedikit pun. Yuli yang khawatir lantaran diam-diam sudah memiliki perasaan cinta pun sesekali berkunjung untuk memberikan pelukan hangat agar Sloan semakin bersemangat. Hari demi hari berlalu, Master Duran mulai mengetes sudah sejauh mana kemampuan muridnya saat ini. Sang Master yang menyadari jika kemampuannya sudah berada di level lumayan pun lantas mengajak Sloan pergi mencari udara segar untuk mendapatkan sebuah pengalaman baru. Berlokasi di sebuah bar, rupanya maksud kedatangan Master Duran ke tempat ini adalah untuk menemui kenalannya yang sedang mengadakan pertarungan ilegal. Ia meminta kenalannya untuk membiarkan Sloan bertarung dengan salah satu petarung terbaiknya di sana dan keesokan paginya, Yuli datang berkunjung untuk memberikan peringatan kepada Sloan agar tidak berlatih bela diri dengan maksud membalaskan dendam, karena yang dirinya inginkan hanya Sloan tinggal di tempat ini dengan aman dan tidak tertangkap oleh polisi lain. Tapi bersamaan dengan itu, Samsul tiba-tiba datang ke sana. Ia meremehkan Master Duran karena menurutnya telah gagal menjadi seorang guru bela diri, sehingga inilah yang terjadi. You should have trained Eric better. Menyadari jika Samsul bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh, Master Duran kemudian melepaskan pakaiannya terlebih dahulu untuk melanjutkan kembali pertarungannya ke jenjang yang lebih serius. Setelah kejadian barusan, Samsul mengakui kekalahannya dan diminta oleh Master Duran untuk bekerja kepadanya sebagai rekan muridnya untuk menemaninya berlatih bela diri. Kids warm up now, and they gon' form
Bukan hanya memperkuat fisik sekaligus kecepatan pukulan, Sloan juga dilatih agar bisa melepaskan cengkraman lawan, di mana Master Duran mengingatkannya sesuatu hal yang paling penting, yaitu tidak boleh menyimpan rasa takut terhadap pembenguk lawan, karena jika itu terjadi, maka nasibnya akan berakhir sama seperti sang kakak. Singkat cerita, malam pun poek. Sloan yang merasa jika kemampuannya selama ini sudah ada perkembangan, memutuskan untuk datang lagi ke padepokan Tongpo yang pastinya ingin menantangnya melakukan sebuah duel hidup dan mati. I challenge you to a fight! Sebelum menerima tawaran tersebut, Tongpo meminta satu muridnya yang pada waktu itu pernah mengalahkan Sloan untuk mengetes kemampuan calon lawannya terlebih dahulu. Dan selesai dengan pria barusan, satu lagi jagoan Tongpo turun ke lapangan karena ia juga ingin mencicipi apa itu kekalahan. Melihat muridnya dikalahkan dengan mudah, Tongpo meminta mentornya untuk memberitahu Sloan jika ia menerima tantangan tersebut. Namun bertarungannya bukan hari ini, di tempat ini, melainkan di atas arena. Sehingga Sloan hanya tinggal menunggu tanggal pertandingannya saja. Keesokan paginya, Yuli mendapat kabar dari bawahannya terkait Sloan yang datang kepada Padepokan Tongpo bermaksud untuk menantangnya bertarung dengan Marcia yang akan menyediakan lokasi pertarungannya. ฉันพลาดอะไรหรือเปล่าอะ I challenge you to a fight! คอนเฟิร์มว่ามาเซียจะจัดการต่อสู้ Marcia sendiri kini dihampiri oleh polisi korup yang selalu mendukungnya dalam menyiapkan lokasi pertarungan ilegal, sebatas ingin memberikan informasi tentang dirinya yang saat ini sudah bocor ke pihak kepolisian terutama Yuli. Namun Marcia sama sekali tidak merasa khawatir karena rupanya dia sudah menyiapkan rencana matang untuk menghabisi Yuli terlebih dahulu. Doesn't that sound ideal? Make her an example. Malam harinya, Yuli yang ternyata sudah menyimpan alat pelacak pada kendaraan Marcia langsung bergegas menuju ke lokasi keberadaannya untuk melakukan penangkapan, tanpa menyadari jika dia dan dua rekannya itu telah masuk ke dalam jebakan. Tapi apa yang terjadi? เงียบหมดเลย Demi mencegah pertarungan ilegal kembali terjadi, Yuli dengan dua rekan polisinya langsung menemui Sloan yang sedang bersantai dengan gurunya. Ia berniat untuk menangkap dan memenjarakan mereka berdua. You're harboring a fugitive. Di dalam sel, Sloan yang bersikeras ingin bertanding akhirnya sepakat dengan Master Duran untuk melarikan diri, di mana mereka langsung melakukan sesuatu untuk menarik perhatian seorang penjaga dengan cara seperti ini. Les Français? Dengan santai, Master Duran meminta Sloan untuk menghabisi para penjaga yang terus berdatangan sambil mencari jalan alternatif untuk melarikan diri. Sampai akhirnya singkat cerita, malam pun tiba. Sloan dan Master Duran yang sebelumnya melarikan diri dari penjara akhirnya bisa datang tepat waktu ke arena. Tongpo sendiri sudah mulai bersiap untuk memulai pertarungan. Namun sebelum itu, Master Duran mengingatkan Sloan agar tidak menyimpan rasa takut karena hal itu akan sangat berpengaruh pada pertarungannya. Sebelum pertarungan dimulai, wasit yang ada di sana memberikan informasi terkait pertarungan kali ini yang akan sangat menarik karena di ronde kedua, para petarung akan diperbolehkan untuk menggunakan sebuah senjata dan karena postur tubuh Tongpo jauh lebih besar, Sloan dibuat kesulitan saat menghadapinya. Namun meski begitu, ia dengan segenap kemampuan terus berusaha untuk menjatuhkan sosok tersebut. Selesai dengan babak pertama, Marcia memberikan kode kepada Tongpo untuk membiarkan Sloan mendapat sedikit celah agar pertandingannya nampak seimbang karena menurutnya hal itu akan membuat para penonton menambah kembali uang taruhannya. Sit down. Is it done? Come on.
Memasuki ronde kedua, para petarung kini melapisi tangannya dengan serpihan kaca. Wasit memberikan kode pada mereka pertanda jika pertarungan sudah dimulai. Untuk kedua kalinya, Sloan kembali dibuat kewalahan hingga membuatnya tersungkur beberapa kali. Namun meski begitu, ia sedikit demi sedikit berhasil melukai Tongpo dengan tinjunya. Hal itu semakin membuat Tongpo emosi dan di luar gedung, para polisi yang dipimpin langsung oleh Yuli datang ke sana untuk melakukan penggerebekan, di mana kali ini Marsha harus tertangkap akibat mengadakan pertarungan ilegal. Ia langsung diamankan ke kantor polisi. Namun sesampainya di dalam, Yuli meminta bawahannya agar tidak mengganggu laju pertarungan, semata-mata agar Sloan dapat menuntaskan balas dendamnya. Sit down. Let's go. Memasuki ronde terakhir, para petarung kini diberikan masing-masing 2 pedang sebagai senjata. Mereka akan saling menghabisi satu sama lain dan menentukan siapa dari mereka yang akan memenangkan pertarungan ini. Kali ini, pertarungan nampak seimbang karena Sloan mampu menangkis semua serangan yang Tongpo berikan. Namun tetap saja hal itu tidak berlangsung lama karena Tongpo menggunakan kakinya untuk memberikan serangan. Karena terus dibuat kesulitan hingga kedua pedangnya terjatuh, Sloan segera menyerang sekuat tenaga hingga berhasil menjatuhkan pedang lawannya. Tetapi di sana, Master Duran meminta kepada Sloan agar kembali bangkit untuk mengambil pedangnya, sehingga Sloan segera meraih satu pedang yang langsung dilemparkan ke arah Tongpo dan ya, pedang itu berhasil melukai sedikit wajah Tongpo dan menancap pada bagian kawat pembatas. Yang hal tersebut membuat Tongpo merasa sangat emosi dan langsung mencengkeram kepala Sloan berniat menghabisinya saat itu juga. Dalam situasi tersebut, Sloan kembali teringat akan kakaknya Eric yang sudah dihabisi oleh Tongpo. Ia dengan sekuat tenaga melepaskan cengkraman seperti yang sudah diajarkan oleh Master Duran dan para penonton termasuk Samsu yang melihat kejadian barusan lantas bersorak dan memberikan dukungan penuh kepada Sloan, membuat semangat dalam dirinya kembali membara dan inilah yang terjadi. Tidak ingin kalah begitu saja, Tongpo kembali bangkit dan mendorong Sloan hingga menuju kawat pembatas, bermaksud ingin menghabisinya dengan pedang miliknya sendiri. Tapi apa yang terjadi? Setelah dendamnya berhasil terbalaskan, Sloan akhirnya bisa bernapas lega bersama Master Duran. Ia memutuskan tinggal lebih lama di Thailand dengan Yuli yang saat ini sudah menjadi kekasihnya. Tamat, endingnya sangat membagongkan.